Kalau di kota kan om tante. Nah kalau di Purwokerto itu kan paman bibi. Nah paman bibi punya ponakan melu manggon. Paman bibinya mau pergi pesen karo ponakane, Dik, iki Mas, titip duit 50.000 masak secukupnya wong sing mangan wong telu tok. Paman bibi mau pergi. Begitu pulang meja makan penuh makanan. Bibinya gumun, ya Allah, iki duit saka ngendi kok sakmene akeh. Ponakane yang lagi nyapu ning teras dibengoki dari ruang makan. Dek, ini makanan kok banyak banget. Halal apa enggak? Ponakane bengok saka njaba, halal bi halal. Maka muncul istilah halal ya. Mohon saya itu mungkin ngarani. Mengaji Fakhrul Razi Al-Hakim pada beliau waktu dan tempat kami hadirkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Para alim, para ustaz, para kiai yang saya muliakan, wabil khusus kematan beribun Romai Dr. Ahmad Taruji, guru kita semua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Pak Yai Anasom, Pak Yai Iman Sulaiman, Pak Yajid yang saya hormati, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, non sewu baru sekali ini Pak, baru sekali ini saya ngisi pengajian disuguhi langsung di mimbar ada ilang kucingnya. Alhamdulillah. Terus alhamdulillah ya saya biasanya kan wedan Pak, ini langsung ilang kucing Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bisa silaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi Pak Yai Hasan ngendika beliau ketua PCNU, saya ketua PD Muhammadiyah. Itu non sewu kalau dirunut sejarah dawa, lucu, ngenes. Nah, alhamdulillah saya berasal dari tempat yang sama dengan Pak Yai Nasom, sama-sama belajar di Kawah Tondol di Muko yang sama. Alhamdulillah lulus kuliahnya juga bareng, terus daftar dosen ketompo bareng. Itu kok pas masanya beliau dipilih menjadi ketua NU, saya dipilih menjadi ketua Muhammadiyah. Ini sudah senator Gusti Allah. Ya, kalau dipikir ya mungkin kurang tekan Pak. Ya, mungkin teman-teman kami, teman Pak Yai Nasom, teman saya zaman itu orang mungkin tidak bakal gagas kalau Pak Yai Nasom jadi ketua NU, saya jadi ketua Muhammadiyah. Tapi itulah indahnya ukhuwah, kebersamaan, insya Allah membawa kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita halal bihalal sekaligus penguatan akidah. Saya tanya Pak Yai Nasom, saya fokusnya halal bihalal ke penguatan akidah. Jawabannya mantep, loro-loro nih. Bapak Ibu, karena juga ya saya bagi dua. Yang pertama halal bihalal. Kita ini punya banyak istilah yang berbahasa Arab tapi maknanya beda karo wong Arab. Bapak Ibu kan sering dengar kata tarawih. Kalau Ramadan kan dengar kata tarawih di bahasa Jawa itu jadi tarwah. Tarawih itu arti aslinya santai, alon-alon. Yang tekan Semarang tarawih artinya cepat. Sholat tarawih kok ini Semarang alon-alon, yakin jamaah juga. Iya, Pak saya, Pak Yai Nasom, dan Pak Yai Multazar dan lain-lain itu kalau ngimami huruf takbir itu tidak silih. Ojo suwi, ngoten itu. Ngoten itu Pak. Alhamdulillah yes.
menyesuaikan. Kenapa? Ketika itu almarhum Gus Dur, kalau di Semarang itu ternyata Jawa Indonesia pada umumnya sopir ugal-ugalan lebih dicintai oleh Allah daripada imam tarwah sing kesuwen. Kenapa? Karena imam tarwah sing kesuwen membuat jamaah jengkel terus dolali karo Gusti Allah. Ngedumbel budrek selalu kiri belas. Tapi kalau sopir bis ugal-ugalan membuat penumpangnya ketakutan semua, akhirnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, astagfirullah, wiridan kabeh kok. Maka menurut sopir ampun kaget, buka lawang swarga kok isinya akeh supir iki. Ini khas kita Indonesia ya begini nih Bapak. Begitu ya, ini bagian dari keindahan Islam ya di sini nih Bapak. Satu. Yang kedua, takjil. Takjil itu kan arti aslinya segera, enggal. Tapi tekan Semarang artinya snack Bapak. Coba. Iya. Lho Pak Yai kan menjelang berbuka, wong Pak Yai santri ini ngerti bahasa Arab ya takjil. Maksudnya ki ndang buka. Ning ketika ngendika takjil ngoten niku kok sing metu seneng. Wong kampung gak ketemu kuwi jenengane takjil. Sampai saat ini jam 5 ngetoke motor meneng ibu boleh takjil. Iya. Dan sudah menjadi bahasa kita. Dan tidak usah disalahkan. Sebelum cuma nanti takbir masjid membuat jadwal takjil. Kan jadi kan ngerti Arab kan terus biasa keliru sama apa. Dinikmati mawon. Iya. Nomor 3 minal ahidin wal faizin. Itu sebagian lewat menyebut itu kan ungkapan orang pulang dari perang. Ada juga yang menyebut ini kan donga. Semoga Allah mengembalikan kepada kita atau kita kembali kepada fitrah kita ahid wal faiz, mudah-mudahan sukses. Ini tekan Semarang artinya mohon maaf. Dan hebatnya mana? Kalimatnya beda. Minal aidin ya Pak, jawabannya podo. Boleh ya artinya tambah ketemu loh Pak. Tapi ya sudah, kita nikmati saja sebagai bagian kekayaan budaya kita. Itu yang disebut dengan, kalau mau gimana yang disebut Islam Nusantara yang ini iya, tidak bukan penyimpangan, tetapi punya makna yang berbeda. Dan itu rasa didiskusikan terus kemudian dari itu barang nggak perlu dinikmati, indahnya luar biasa. Sehingga Bapak Ibu, ketika kemudian kita berislam ala kita, itu indahnya luar biasa, penak Bapak Ibu. Nah Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau mestinya kalau termasuk kata halal bi halal. Iya, nun saya digoleki ning diwe ora ketemu. Nun saya kalau soal menulis sejarah banyak orang berbeda menjelaskan kapan halal mulai. Tapi setelah tak teliti Bapak-bapak, saya cari-cari itu ternyata kalimat halal bihalal itu pertama kali diucapkan oleh seorang ponakan asli Purwokerto. Jadi rumah saya, istri saya kan Purwokerto. Saya punya istri Purwokerto. Kalau di sini kan Pak Lek Murid. Kalau di kota kan Om Tante. Nah kalau di Purwokerto itu kan Paman Bibi. Nah Paman Bibi punya ponakan melu manggon. Paman Bibinya mau pergi pesen karo ponakan Dik. Iki Mas, itu duit saya katakan masak secukupnya orang sing mangan wong terbuka. Paman Bibi mau pergi, begitu pulang meja makan penuh makanan. Bibinya gumun, ya Allah, duit sekolah ndi kok sakmene akeh. Ponaknya yang lagi nyapu neng teras dibengoi dari ruang makan. Dek, ini makanan kok banyak banget. Halal apa enggak? Ponaknya bengok saka njaba. Halal bi halal. Maka muncul istilah halal ya. Teman saya itu mungkin ngarang ya, dan masuk akhir. Karena itulah karangan bangsa kita luar biasa Bapak Ibu. Karya anak bangsa. Kalau soal begini nih Bapak Ibu,
tidak ada tanding, tidak ada banding. Indonesia itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Tukang becak Malioboro Bapak Ibu didatangi turis asing. Nembung Mas, Malioboro Kraton pinten Mas? Jawabannya nganggo bahasa Inggris. Master, Kumbakambe 3000. Cecah. Kumbakambe apa Pak? Bulan balik. Ini kamu surano lho Pak. Itu kalau nggak orang Indonesia kayak sembunyi ngono kuwi Pak. Kumbakambe ngono kuwi Pak. Dan hebatnya lagi turisnya mudeng loh Pak. Kumbakambe oke ngono kuwi Pak. Luar biasa. Makanya saya selalu bilang, banggalah jadi orang Indonesia, bangga jadi Muslim Indonesia, luar biasa. Nah kadang-kadang kita itu kan gumun negara liya, hebat itu Jepang Pak. Lah tak takoni, Jepang hebatnya apa? Itu Pak teknologinya Pak, tapi sininya kering. Akibatnya apa? Di Jepang itu terlalu banyak orang bunuh diri. Ada satu masalah bunuh diri, satu masalah bunuh diri. Itu kalau Indonesia bertumpuk-tumpuk masalah, udut bos. Orang bunuh diri tak yakin. Tanggal ini bos, dan tetap udut orang bunuh diri. Maka jamaah kudu dia tenang mawon. Itu menghindarkan bunuh diri, Pak yakin Pak. Kalau yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, iya. Kekayaan kita luar biasa. Maka alhamdulillah, iya. Wong bunuh tidak lo, wong itu kalau secepatnya takdir loh. Iya, sampai orang betapa luar biasanya kita. Maka kita bersyukur kepada Allah menjadi Indonesia, apalagi menjadi Muslim Indonesia. Itu sesuatu yang sangat indah, sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika kita silaturahmi mau diganti menjadi silaturahmi kurang masalah, ya kan? Meskipun mungkin secara bahasa maknanya beda, neng karepe podo. Ya, silaturahmi, yang betul itu silaturahmi adalah podo wae. Jawa ya silaturahmi ya silaturahmi kuwi. Iya. Pripun Mbah kabare? Simbo alam bo alam Mas. Jebule iki maksude wallahu a'lam. Wis kuwi Allah sing ngerti, ngoten niku Pak. Matur suwun. Iya, alhamdulillah. Matur suwun nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita yang pertama halal, insya Allah menjadi budaya yang sangat indah, yang sangat luar biasa, yang kita miliki. Mari tradisi ini kita jaga. Iya. Meskipun orang berdebat silaturahim itu hanya istilah untuk kalau dengan sedulur yang sedara serahim. Alas, kita bisa rahim, rahim ibu Hawa. Ya kan begitu aja loh Bapak Ibu. Pokoknya Bismillah. Kode bagusnya kita sambung silaturahmi kita sehingga kemudian Bapak Ibu silaturahmi itu menyenangkan. Itulah kalau dilihat kenapa Kanjeng Nabi menyebut waliyasil rahimah, komunikasi silaturahim itu karena silaturahmi itu menyehatkan. Kalau disebut panjang umur ya. Kenapa? Karena silaturahmi sehat. Apa yang membuat kita sehat? Satu, bergerak. Orang yang tidak pernah keluar dari rumahnya, iya, nggak sehat. Bukan hanya fisiknya, tapi juga pikirannya. Iya, wis pensiun, kok acaranya yang ngarep TV, ngelekan, metu, ngopi, ngulekar mana, musar kaya ulo ya, nggak sehat. Tapi coba kalau bergerak terus, kita itu kami yang muda-muda ini selalu belajar di Pak Yai Daroji. Usia sudah di atas 80 tahun, tapi aktivitasnya masih sangat luar biasa. Karena beliau rutin silaturahmi. Bukan hanya itu. Kalau silaturahmi kan umumnya saya itu sing nom domoro sing sepuh-sepuh. Tapi Pak Daroji tidak, kemana-mana bergerak. Sehingga di setiap acara kita ketemu dengan beliau. Dan itu yang membuat sehat. Ya, bergerak itu membuat sehat. Yang nomor loro ketemu konco. Ketemu konco cerita. Itu penak.
Pemene sing guyu ngekek tambah sehat tenan. Iya. Mulane nang sewu nak ketemu kanca wong nang luwih senior, kek cerita sing jaman biyen. Umpama ceritane padha karo sing taun wingi, aja mbok penggak. Jengkelke tenan bayar. Wis ben dirungokke wae. Mas. Pripun Mbak kabare? Ya, saking setuwa ngene iki ijin wong loro, anakku papat nang luar kota kabeh. Kuwi mau iki wis cerita, Pak, nuwun sewu wingi sampun. Ngono iki gawe lara lho Mas ya. Itu dosa. Dirungokke. Lah pripun Pak putrane? Lah ya kuwi anakku sing bare nomor 1, alhamdulillah aduh jadi dokter mata di Lombok. Betul Pak. Dokter mata di kota Lombok. Oh ngono to. Oh ya Allah, dokter mata di Lombok itu pedes. Nomor kali Pak, sing nomor 2 jadi hakim tinggi di Balikpapan. Oh, betul cocok Pak. Oh, Balikpapan di kota maksudnya. Lalu betul, dia jadi guru, saya jadi kepala di Palu, neng Palu kan ya Allah. Dan terus Pak, si nomor sekarang, si nomor bapak itu anak itu malah itu, temu, lalu jadi sekretaris di Biak Irian maksudnya. Bapak Ibu, kalau kemudian kita dengar cerita itu berulang nikmati karena itu melahirkan kebahagiaan, kesehatan, gitu loh Pak. Iya. Maka Bapak Ibu, kalau kita bisa silaturahim, indah. Makanya saya sering kalau pas acara begini loh Pak, saya sudah sampaikan di awal. Bapak Ibu, karena ini acaranya reuni itu paling enak cerita. Mulanya umpama nanti aku matur ceramah orang sing ngrungokke aku ikhlas. Kenapa? Karena paling enak cerita. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kenapa kita berikan silaturahim nyambung. Yang penting lagi adalah punya panjang umur secara maknawi. Meskipun kita mungkin sudah tidak ada, tapi kalau kita silaturahim sering kita lakukan, orang masih bisa mengenang kita. Iya, kita mungkin sudah lama nggak ada, tapi orang setiap kumpul disebut nama kita karena sergap silaturahim. Sing rekoso itu non saya mergo ora tau kumpul, isa urip digeros 40. Nah, itu. Petok lho, tak kira nyanyi bos. Kan begitu mergo ora tau mangkat. Iya. Maka silaturahim penting buat kita lakukan. Dan inilah salah satu keindahan ajaran Islam. Satu hal biayanya rampung. Sekarang saya masuk ke bagian kedua, penguatan akidah. Saya yakin Bapak Ibu akidahnya sudah kuat, buktinya tetap berada dalam Islam. Itu kan sesuatu yang akidah yang kuat. Dan saya yakin ujian yang mungkin Bapak Ibu pernah alami tidak bakal lebih ringan daripada yang pernah kami alami. Kami nuwun sewu sing lahir awet cilik wis Islam. Malah kita ora tau ana tantangannya babar belas. Dan enaknya menjadi mu'alaf itu Bapak Ibu sing biyen blas resik mulai sekolah nol menang. Itu indahnya Islam. Iya. Makanya bersyukur kepada Allah. Iya, yang menjadi mu'alaf. Pemenang mu'alaf umur 50 ji ra ono. Ku penak banget juga ya. Aku yakin enak banget. Karena enak banget lho sing hitung tahun tok banget. Terus akeh selamat lho banget. Wong dadi apik. Lah sing awit cilik Islam wis kakek wis ngerti dosa saya dilakoni itu maka kemudian Bapak Ibu indah. Islam indahnya begitu. Tapi rasa cita-cita lah ya. Pada saat mati lah rasanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bapak Ibu indah. Kan bedanya kita dengan Allah kan begitu. Kalau kepada Allah itu bertumpuk-tumpuk dosa, begitu menyatakan keislamannya, los semua bersih. Seperti kisah Umar bin Khattab. Ya kan, Umar bin Khattab kalau itu kan begitu. Sayyidina Umar kan kayak begitu dosanya. Tapi begitu menyatakan masuk Islam, semuanya dimulai dari nol. Enak. Enak menungso orang ngono.
Ya, kita itu kan kalau kumpul dengan manusia, apakah saya sambungan dengan alfialnya? Kalau dengan manusia itu beda, Pak. Wes di ngapura itu Pak, wes salaman tekan jogo rasanya menang. Malah takon dengerin belum salaman kepeksa. Rak foto ra suci ngono ki Pak. Lah napa? Nah, kilingan sesre ngono ki. Manusia kan begitu. Yo, kalau kita dengan Allah itu tidak, tapi kalau manusia kilingan terus. Pemene wong liya, bojoe ngono. Salahnya tahun 2000. Kesalahan itu suaminya keliru tahun 2000. Tahun 2000 bar salaman kilingan menang. Pemene kayak itu tukaran. Aku nak kilingan sak sere apa? Ngono. Suaminya bingung, sing ndi to man? Ngono lho. Nyakit aku. Sing ndi? Papa lali, aku njarep ngono iki lho. Maka kan gitu Pak, maaf ya Pak, menurut saya. Kalau laki-laki itu kan maaf masuk telinga kanan, 12 telinga kiri ya. Kalau wanita kan enggak, masuk telinga kanan, mandek yang jero ati. Oh iya, wanita. Loh, kok meneh salah Pak, semua salah itu jadi masalah. Tenang. Dan Bapak perlu tahu, istri kita itu punya keistimewaan yang luar biasa. Di antara keistimewaan istri adalah kemampuan mengingat-ingat kesalahan suami. Wah, ini saat sekeliling loh. Jangan begitu loh. Kok kayak tak ceruk cekani sing anteng Pak. Ono wong tua mantu, anak wedok tidak ada nganten. Kalau sudah mantu kan berarti ya nikahnya wis 20 tahunan lah ya, 30 tahun. Anak wedok dinikahi indelalah kok ya untuk mantu untuk bojo mun sewu. Sugih blegedu urip mapan. Saya nikahkan dengan mas kawin 100 gram emas dan uang 100 juta tunai. Ngono iki kabeh dibungkun ya Allah, bojomen ya Allah, bojomen. Malah ibune nyekel bapake. Kuwi deleken wong lanang cetha ora apa kowe. Masuk kuwi dia itu kan apa? Seperangkat alat sholat. Kuwi wis tuku aku, sing bungkus aku. Ya Allah, Bu, ngono kok dieling-eling. Aku ora eling-eling, ora kelingan dhewe ya. Wah, jajal bae. Nereki ati kok ngono. Iki karo menungso ki ngono kuwi lho, Pak. Aku bojo lho, Pak, kok meneh wong liya. Wah, tambah hati-hati. Enaknya berislam bersama Allah itu begitu. Apa hilang. Tapi kalau karo menungso terus wangel tenan lho. Enggak cara saiki sanel. Iya. Kalau kita nyuwun dumateng Gusti Allah, Allah nggak pernah bocor dia. Yakin jika dia atau belum itu hanya Allah saja yang tahu dan diri kita. Ning ngandel tulung karo menungso, ya Allah, iso metu terus apa? Ini biar tak tulung, ngono iki padha. Wah, ora tak tulung ra iso iki. Ngono saiki merem iki. Padahal melek wong iki. Begitu. Ya kadang iki susu wis nggone. Kenapa? Ya lah gitu, gak sih lagi orang. Ngono tuh orang itu diomongi Bapak. Begitu manusia. Maka akidah itu mengabarkan kepada kita sesuatu yang sangat indah. Iya, berislam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, Islam itu indah, Islam itu mudah. Ya, jangan sampai kita punya bayangan berislam itu rekoso. Mboten. Islam itu indah, Islam itu mudah. Mari kita lihat keindahan dan kemudahan Islam yang kemudian bisa kita nikmati. Islam itu sampai dengan mudah. Syahadat, ya berislam cukup bersyahadat, selesai. Dan maaf, orang lain tidak bisa dan tidak boleh menilai hati orang. Ini jadi tenan orang urusan dia dengan Allah. Sementing dohiri muni syahadat. Ya, termasuk non saya mohon maaf ya. Wih kan lebu Islam merbemah nikah dok. Kalimat itu tidak boleh terucap. Kenapa? Karena sangat bisa jadi hidayah itu datang melalui calon istrinya, melalui calon suami. Tidak perlu menunggu. Iya, sangat bisa jadi nanti setelah itu dia lebih solehah daripada seorang cilik Islam kan begitu. Ini tidak boleh. Dohirnya menunjuk iya, tapi kita tidak boleh menilai hati. Iya, mudah. Pokoknya syahadat fasih yo Islam, ora fasih yo tetap Islam. Asyhadu
asadu, mbah ashadu, asadu, bola balik, ya tetap sah Pak. Loh apalagi kalau mensyahadatkan orang non-Sewu Jepang Pak, ashadu arra ira irra, jadi RKB. Iya, karena dia lidahnya nggak gampang bilang L, ya sudah tetap sah. Islam itu mudah. Menurut kalau tahu doya, lah nak Islam mudah ini orang Sewu Pak, nak om bisu lebih Islam sahabatnya bi. Kalau lejar penak, Pak non Sewu kok takon mono nopo pengen bisu. Boten Pak, tahu bisu, boten Pak. Lah kok takon nopo? Ya pengen ngerti ya Pak. Kalau pengen ngerti jawabannya sederhana, meskipun ayat ini tidak langsung berkaitan dengan itu, tapi bisa membantu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan. Syahadat wong bisu ya menurut carane wong bisu. Carane piye? Aku ra iso nyontoni wong aku ora tau bisu. Lha kok selesai. Salat menghadap kiblat. Kalau enggak ketemu kiblatnya bebas. Ngerti kiblatnya tapi enggak mampu menghadap kiblat bebas. Contoh sing tidak umroh, tidak haji, pas kunjung itu kan sholat di atas pesawat. Maaf, bukan di atas pesawat, di dalam pesawat. Di dalam pesawat ya, sholat di atas pesawat ya kampung. Di dalam pesawat yang sedang terbang di atas itu ngerti Pak kiblatnya rono, ini pesawatnya rono terus. Apa ya terus? Pak pilot pesawatnya diwalik. Napa kene jamaah? Bebas, wudunya tayamum. Tayamum ini alhamdulillah menurut hasil penelitian para alim semua tempat mengandung debu. Lho kan penak. Ning yo aja kebablasan. Padahal semua tempat ada debunya, kene tembok ono kaca ono. Lah kok nembung, Mbak? Napa Mas nderek tayamum nggih? Ora kena lah. Ku jenenge ra genah. Semua iya. Begitu luar biasa. Islam itu mudah. Bacaannya Fatihah kudu fasih, 14 takbir kudu metu kabeh. Ora fasih tetep sah. S2 Pak. Saya dulu zaman mahasiswa ngajari mbah kampung. Jamaah, Mas, aku mau diajari sholat Mas. Ing pundi Mbah? Yusko pertama. Monggo Mbah mulai usolli fardhu dhuhri, parlan dhuhri. Ya keluarnya parlan dhuhri. Usolli parlan dhuhri. Lho ki seminggu ra gaji ya. Kulo nggih mboten nimbah melek Bapak kerong Mbah. Luar biasa Bapak. Alhamdulillah 3 bulan masuk tahiyat. At-tahiyatul mubal. Betul terus Pak. Mubarakatuh ra iso mubal ya Allah. Iki ini tetep tidak ke salat Mbah. Sanajan guru iso kabeh, ke iso guru salat tetep salat. Itu salat. Wis meneng total. Konten amin ya amin, rukuk ya rukuk, sujud. Ning non sewu tak ngajari kebablasan. Pokoke manut imami. Anjala imami garu-garu dengan garu-garu. Imami wahing melu wahing kan sakit. Rukuknya ngikuti imam, rampung bisa. Enggak ada yang rumit Bapak ini. Coba napa meleh? Salat mudah, enggak ada yang rumit dijalankan. Baca Quran fasih, Allah berikan rahmatnya, malaikat rahmat turun mendampinginya. Baca Quran grodal gerabul dapat 2 pahala. Coba kan benar. Pak Ajroni Allah memberikan 2 pahala. 1 pahala baca, 2 pahala tembrobios itu. Apa mana disemakkan kami pas Ramadan diajar keliru. Ya Allah Mas, salaman kok salah rolas. Pokoknya aku ora salah belas. Lho kok iso? Aku ora maca belas. Lebih bagus baca keliru ning ana sing nyeleke daripada ora tahu keliru mergo ora tahu. Coba mudah. Baca Quran ya begitu, sholat ya begitu. Puasa ya pemenang puasa, ada paling 2 malam puasa. Bar sahur merem ngerti maghrib sahur. Lho nggih to
Jadi pengen ngombe vitamin, neng keliru obat tidur gitu loh. Ucap-ucap di maghrib ya. Lah terus piye? Ya berbuka zuhur, asar, maghrib kepeksa ngono. Paling ora kok piye iki ya? Lho, koncone kaget, Mas. Yang ini kok tarweh? Ora tarweh iki zuhur, asar, maghrib kok. Nah, kamu yang terima Allah Subhanahu wa taala. Kepeksa ya semuanya piye maneh? Ya kan? Wajib wong turu ya pas lilitku ini begitu rapet, enak apa? Napa sing aneh? Coba carikan. Zakat bagi yang mampu, yang tidak mampu nompo zakat. Enak kok. Milih, monggo. Milih bayar atau milih nompo? Gampang kok. Nah kadang-kadang itu ada. Suami awet cilik enggak, Mas bayar zakat Mas. Aku ora mampu bos. Tak kei zakat ya. Oh jaminya gue, ngono kan bingung kita ngene iki Pak. Kon bayar jare ra mampu dikeki jare ngenyek. Ku jenenge manzilah bayar manzilah ini. Manggon di antara dua tempat sing ra cetha kabeh ngono. Abu-abu ngoten iki Bapak. Nggih, gampang. Haji bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib haji. Iya, tele wong kaji. Wong kaji telu tanggane tinggi rumah kecetane kabeh. Kok mulai cerita dhewe kan dikira kaji pinter lho. Iki sapa? Apa meneh pinter cerita? Oh ya Allah. Ono to Pak ngene. Ono to Pak. Iki bal krungu mau lho Pak. Iso Pak. Lho tapi wajib ki angel Pak. Kata siapa? Haji itu mudah. Cek wong haji muter-muter. Mloyang lalu. Turu lunggah lungguh bulan-bulan terakhir mongan mangan. Wis ngono tok lho. Dengan cek rukun haji wajib haji ngono tok iki Pak. Tawaf muter, sa'i mloyang mlayu, wukuf linggah linggih, mina turu, jamar gendolan balan. Wis ngoten tok gawe-gawe. Ora muni apa-apa sah. Jadi kalau maaf Bapak Ibu adalah rezeki rada akeh, malah terus pengen umroh, pengen haji, berangkat saja. Rasa ya Allah. Tunggunya ambil karuan. Haji itu semari aneh pembimbing Pak, yakin Pak. Semari aneh ini pembimbing Pak. Nah, menurut pikirkan Nabi itu gampang mampu banget Bapak. Tawaf muter menang sama Pak. Loh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Niku nak kambine wis ngaji cilik gampang ngono. Nek krungu pisan kuwi kon neroke megap-megap to, Pak. Coba dipotong-potong subhanallah, subhanallah, subhanallah. Rambung alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rambung la ilaha illallah, rambung Allahu akbar, Allahu akbar. Disambung padha plek subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kulo niku diterima saged kok Pak. Ya wis, engko nang Mekah pokoke ndonga sabu jagat mawon. Sabu jagat iki sing pundi to Pak? Sing robbana atina fid dunya hasanah. Kok aku lagi krungu ya? Ngono iki Pak. Lho Pak, nun sewu jenengan napa nak bar salat ora ndonga? Jawabane mantep kok. Ndonga piye aku yo ora tau salat tok Mas. Lah kok makan umroh dibayari putuku kok. Tak jaluk mentahan ra dikeke yo. Wah, wis gampang. Wis coba ora wis bukune cekeli cek mengke teng arep Ka'bah ndonga Mbah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa yang ada dalam buku ini ya Allah. Nah, kan wis lengkap kok. Wis ora ngene Bapak Ibu. Lah daripada buka buku malah nangis. Kok nangis kok? Iso maca. Sedih ya, Pak. Ya sudah. Nah orang bukune keri isane donga sapu jagat. Ya Allah, Kau tahu yang ku mau. Amin. Wis lengkap itu Pak, yakin wis apa wae ana yang mriku. Mana yang rumit Pak? Coba. Enggak ada yang rumit. Islam itu mudah, enggak ada yang sulit Bapak. Sekali lagi tidak ada yang sulit. Lha tapi aku ingin nom-nom pun begal maka kasih pun kono diwales Gusti Allah. Maaf Bapak Ibu, ini tambah salah paham terhadap Islam itu ngene iki.
Seakan-akan Mekah Madinah itu tempat Allah membalas wong. Loh, angger wong dosa mangkat kaji kok dibalas Gusti Allah. Yakin mulih remuk kabeh ya. Wong sing mangkat kakang dosa kabeh. Tapi mulai selamat kabeh tambah lemu tambah gagah. Iya. Karena innallaha ghafurur rahim. Allah pengampun, Allah penyayang. Nah, ana cerita-cerita aku nengkono Pak ya Allah. Cucu ditembelin wong Pak. Aku ngomong ora ana. Ya mesti to Pak bar ngeplak lunga. Ning ngono terus ora mbok waos. Mboten Pak niku kados malaikat ya Allah Pak. Malaikat gaweane akeh yakin Pak. Ora kok berneplaki sampean. Itu loh cita-cita yang mengada-ada itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam itu mudah. Ya, sekali lagi Islam itu mudah. Yang kedua, Islam itu indah. Coba, gimana letak keindahan? Seluruh ajaran Islam itu keindahan semua. Berbuat kebaikan, ya kan? Wala taqul lahum ma'ruf, kepada orang tua jangan berkata kasar. Yakin semua orang tua pengen dihormati anak-anak, dan itulah Islam. Ya, nggak ada orang tua kemarin kok anakku mana-mana kabeh ya, nggak masih beli ya, orangnya. Semua pengen anaknya menjadi baik, dan itulah Islam. Indah. Apalagi kalau kemudian kita perhatikan, iya, disuruh perhatikan berbuat baik kepada tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, karo tangga sing apik. Islam. Bahkan Nabi ngendika, tidak sempurna iman seseorang kalau dia sampai menyakiti tangganya, meskipun tangganya itu Yahudi, meskipun tangganya itu Nasrani. Jadi mohon maaf bapak-bapak yang misalnya sudah berislam dengan baik, pun masih punya adik, kakak, atau bahkan orang tua sekalipun yang tidak seiman dengan kita tetap diperintah berbuat baik kepada mereka. Jangan kita tahu nih, Bu, alhamdulillah nih, udah selamat. Keluarganya nih, Pak gue kayaknya, tidak boleh begitu, tidak boleh begitu. Itu orang tua kita. Iya, tidak boleh. Iya, meskipun kita sudah menjadi muslim taat sekalipun, bapak ibu kita, adik kita belum, tidak boleh mencela. Itu kan indah sekali. Tetap harus bergaul dengan orang tua dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh mencelanya. Tonggoy orang oleh apa menang orang tua kita sendiri. Meskipun nggak seiman dengan kita tetap harus menjaganya, menghormati, memuliakannya. Iya. Karo tonggoy. Karo tamu wis apik, fal yukrim dhaifa, hormati tamune. Ya kan? Tamu itu kan pernah loro, Pak. Ana tamu sing nyenengke, ana tamu sing jengkelke. Awan-awan jam 12:30 dodok lawang. Assalamualaikum, monggo pinarak sepindah silaturahim, tapi lalu tujuan kesehatan panjenengan ingkang nomor 3 jabut stop makan. Nah, niki kula dari jaluk sumbangan. Kulo kan ya Allah. Iki dodok ngene iki. Ya Allah Mas, awan-awan kok jaluk sumbangan to Mas. Sing jaluk jawab, "Oh, mangkat esuk." Liyane mawon, liyane sampun paling kita. Aku ora ngerasa kula gadah susuke. Ayo mesti menang ngono kuwi. Padahal seandainya kita belum bisa membantu, kan lebih bagus pakai Al-Quran. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yaqta'uha ada. Indahnya Islam itu, nah orang iso bantu, ora iso ngani ya ngomongi sing apik, qaulun ma'ruf kalimat sing apik, di ngapura wong ki awan-awan ganggu wong merem, ya kan, daripada nyumbang karo monek-monekke. Iya. Nah, tidak bantu rasane meneh. Wong batin dene meneh ngopo peliti koyo ngene. Kan begitu ya, Bapak Ibu. Indahnya Islam, kita diberi sedekah. Kita sedekah semua, Allah enggak tambah kaya. Maaf kita pelit, Allah enggak jadi miskin. Lho cara memahami Islam itu begini, Pak. Wah, Islam itu sini kan sedekah. Mboten, sedekah itu bukan untuk Allah, untuk kita. Balik lagi kepada kita. Kenapa? Kenapa kita disuruh sedekah, Bapak Ibu? Sak malam dunia itu ora wong seneng karo wong pelit.
suami pelit, istri benci. Morotua pelit, mantu benci. Juragan pelit, anak buah benci. Bahkan yang saya kalau kabari, orang pelit juga benci kepada sesama orang pelit. Wong pelit loro mlaku bareng jajak, sing bayar sapa wae. Tak cetha tahu. Maka orang pelit pun ingin bergaul dengan orang dermawan, ahli sedekah. Yakin Pak. Tonggo sing masuk angin, besuk nang rumah sakit luar kota. Ana mobil loro, sing siji mobil wong pelit, sing siji mobil wong dermawan. Kira-kira melu ndi, Pak? Tetep harus sing dermawan to, Pak. Melu kawe yo pun boleh jak bakso. Melu kuwi urunan bensin lho. Lho begitu, Pak. Orang pelit enggak ada yang suka. Maka kita diperintah sedekah bukan untuk Allah biar kaya, enggak. Kita pelit Allah enggak jadi miskin, kita dermawan Allah enggak tambah kaya. Tapi kalau kita dermawan sedulure akeh, kancane akeh. Iya. Kembalinya kepada kita. Piknik, misalnya Mu'alaf Center mengadakan piknik kunjungan misalnya bareng-bareng. Adalah bis kalih. Bis siji isine wong loman kabeh. Bu, yuk sedekah yuk 10.000. Bisa bis kan dana 40 kumpul 400. Nggo apa Bu? Nggo nyenengke Pak supir kan, kene seneng. Kumpul 400 Pak supir niki kangge putrane dijajan. Oh nggih matur nuwun. Yakin perjalanannya nikmat anteng. Pak supir toilet, oh nggih kula padoske sing sae. Maju meneh, Pak musik nggih. Ganti Pak nggih. Jajal infak 10.000 perintah 20. Tapi sopir angkat. Nyopir angkat mana enak. Bisisine telepon, "Bos, bismu nggon ndi?" Lho enak, oh nggon ruwet to. Oh iya, terus direm. Sengaja hati. Sopirnya batin pelit jaluk selamat. Lha ngono. Maka Allah Subhanahu wa taala kembalinya kepada kita. Lalu saya ini contoh enteng-entengan betapa semuanya kembali kepada kita. Indahnya itu begitu, bukan untuk Allah. Loh, Allah melarang kita mabuk. Non saya, semua mabuk Allah tidak rugi. Tapi kalau pada mabuk yang rugi manusia. Allah melarang zina, semua zina Allah nggak rugi. Tapi kalau perzinaan merajalela yang rugi manusia. Cek apa? Nanti generasi menjadi rusak, tidak jelas nasabnya dan macam-macam yang rugi manusia. Semua itu untuk kebaikan kita sebagai makhluk. Jadi seluruh ajaran Islam itu indah. Kenapa? Karena semuanya untuk kebaikan manusia, untuk keselamatan manusia. Artinya apa? Kalau kita mengikuti ajaran Islam itu, nak cara anak kampus namanya on the track, berjalan di atas jalan yang lurus. Bahasa Arabnya sirotol mustaqim. Ya. Karena itu sudah sesuai dengan fitrah kita. Ya. Indahannya juga sesuai dengan fitrah kita. Kenapa? Kita diperintah sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi kan tetap sebagian kecil. Kenapa sebagian kecil? Manusia seneng duit. Kalau diperintah infak sing gede, orang berbong sanggup mundur. Cilik yang mikir apa? Manusia. Loh, apa saya coba? Ono kota amal dibengke, buka dompet. Dompet itu dibuka tanggal tua kaya ngene iki, duit garek 110.000. 1 siji. Kira-kira sing jebul pundi? Iku rasa ngediskusi, Pak, yakin. Kesimpulannya bodoh, Pak. Nah, umpama mlebu sing 100, kemungkinan besar ngantuk yakin, Pak. Ucap-ucap, ya Allah keliru, astagfirullahaladzim, infak istighfar. Karena tetap semua itu 10. Kotanya digeser mana? Sebelah ini buka dompet, dibuka duitnya 115, 110, 5.000. Kira-kira yang jebur? Sebelah ini buka dompet duitnya 117, 110, 2.000. Sing paling pojok buka dompet duwite 200.000 atusan kabeh. Ora sida ngisi kaya. Menungso, kalau itu malah nyenggol.
nyilah nang ibu ngono iki manusia Bapak. Lah terus infak yang bagus yang bagaimana? Bapak Ibu, inilah Islam. Bapak Ibu punya uang 10.000, rongengan kabeh 5 iji, dimasukkan 1 yang 2.000, berarti berapa persen? 20%. Sebelah duitnya 100.000, puluhan ewan kabeh, 10.000 gelebok. Berapa persen? 10%. Sebelah duitnya 100 juta, 1 juta, ketane wong kabeh. 20 iji, maka sekurang 50 tahunan kabeh dijegurke siji. Pirang persen? 5%. Maka mohon maaf, tidak usah risau kalau kita baru berinfak 2.000 karena memang uang kita hanya itu, dan tidak usah sombong kalau kita bisa infak 50.000, uang jebule 5%. Kalah aduh karo sing 2.000. Loh, ngoten Bapak. Enaknya berislam itu begitu. Ya sudah, kita semua kemampuan kita masing-masing. Kalau memang Allah takdirkan kita mampu besar, alhamdulillah. Mampu kita betul, Allah nggak pernah meremehkan amal kita, Bapak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun Allah akan menghitungnya dan memberikan kebaikan kepada kita. Maka begitu indahnya Islam sesuai dengan fitrah kita manusia. Semua, ya, semua termasuk yang larangan-larangan itu fitrah kita mengatakan itu betul, cocok neng hati. Kenapa Allah melarang mabuk? Semua orang tahu mabuk itu ora apik. Napa enten? Istri bangga suaminya mabuk, enggak ada. Assalamualaikum Bu, Pak RT, Pak Tersono kok Pak RT? Bu, nun sewu saged kepanggih Bapak. Waduh, kok mabuk piye? Tutup-tutupi kan? Ora ono, Bu, saged kepanggih Bapak. Lah niku nembe doyong. Ajeng gabung sesak botol Pak RT. Ora aneh, Pak. Itu fitrah. Fitrah kita. Termasuk nun sewu. Yang perzinahan kayak begitu itu secara fitrah aslinya mereka juga ngerti itu orang baik. Iya. Kenapa Islam melarang? Karena fitrah kita mengatakan itu tidak baik. Kenapa bisa nyambung? Karena aturan itu datangnya dari Allah, kita ciptaan Allah, fitrah pemberian Gusti Allah, pasti klop. Memahami berislam begini enteng, tidak ada ceritanya Islam kok abot, entengnya kok abot iso dilakoni menurut kemampuan. Loh tapi ya Allah Pak, kalau itu dokter loh Pak. Lalu nopo dosa kula pandai. Lalu nopo kerep nyenggol kulit pasien. Islam memberi panduan. Ad-daruratu tubihul mahdhurah. Darurat itu membolehkan yang dilarang. Dokter kandungan kan itu Pak. Tidak bisa tidak kecuali harus buka, maka bukanya boleh karena itu darurat. Tidak bisa, maaf Pak, saya sekarang sudah masuk Islam, meskipun dokter kandungan, jenengan mohon saya tunggu, kalau periksa hubungan mawon gitu. Tidak bisa, tidak bisa. Itu tidak dilarang dalam Islam, boleh dalam keadaan darurat. Estu Pak, ketika gempa di Jogja, itu kan banyak relawan telepon, Ustaz ini gimana? Saya harus melindungi banyak korban, sebagian besar wanita. Saya bilang, ya bismillah diangkat. Ya tapi saya gendong kulit nempel kulit ora apa-apa. Wong itu darurat. Nak mbok pilih sing lanang-lanang mati kabeh kan. Kabeh ditulungi. Mbok lanang mbok wedok gendong mawon. Sing penting anggere tekan nggone mbok salahke, wis rampung. Sing dosa kan pas kok gendong kok apik kok balik lah iki dosa. Lah seberapa kan kuwi to. Begitu. Darurat itu membolehkan ya. Iya. Kalau kepeksa, dalam Islam kalau kepeksa kabeh boleh ya Pak. Iya. Iya. Ad-daruratu tubihul mahdhurah. Pokoknya darurat itu menjadi boleh kalau dalam keadaan terpaksa. Tujuannya Islam itu gampang, angel, mengenai kita angel rak karuan. Kita punya kaidah bagus lagi, al-masyaqqah tajlibut taysir. Lho kan benar Pak. Pokoknya angel malah dadine gampang.
Lho ngoten Pak. Wudu angger kena banyu malah brodok marake mati. Tayamum. Lho kan beres Pak. Lho kan wonten kisah ngoten niku. Sahabat Nabi niku perang terluka. Bocor. Delalah kok delalah bengi mimpi ketemu mbok wedok. Terus takon kancane iki piye aku junub iki. Ya adus kok bos. Lah aku ngene, kudu adus. Begitu adus mati to, Pak. Musim dingin kok. Wah, iki jenenge kowe mateni kancamu. Boleh diganti dengan tayamum. Orang sahabat Nabi junub ora duwe banyu, tayamum, gulung-gulung ning pasir. Diguyu aja ngono bos konangan gek beli bar ngopo kowe. Lah terus piye carane tayamum padha kuwi karo tayamum gantine wudu. Lho, penak banget. Mana yang rumit dalam Islam? Semuanya gampang diamalkan Bapak Ibu. Iya, kalau kita paham begini, insya Allah keindahan yang akan kita dapatkan. Berislam bukan beban, tapi berislam itu menjadi kebutuhan hidup kita karena gampang, mudah, indah sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Mudah-mudahan Bapak Ibu Allah terus pimpin kita dalam hidayahnya sehingga terus kita selalu dalam sholat menyatakan ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita terus berada di jalan kebaikan dan kebenaran. Insya Allah dengan hidayah terus kita bawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah nangka, buah apel, buah semangka, buah rambutan. Itulah nama-nama buah-buahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf, alhamdulillah tersomir renggi diikuti pengajian dengan baik. Inilah kata Pak Anasom, tidak ada akar rotang pun jadi. Wali Pak wali, tapi memang sengaja wali. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi pagi kemudian saya telepon Pak Rozi. Beliau, saya mengucapkan selamat. Beliau baru saja terpilih sebagai ketua yang kedua PDM Muhammadiyah, ya. PD Muhammadiyah Kota Semarang. Jadi beliau di ketua Muhammadiyah, saya ketua MO Kota Semarang. Makanya tadi saya sama kok mengikuti jejakku ya. Beliau udah yang kedua atau ketiga? Oh, 2,5 sama dengan saya. Jadi itu saya ucapkan selamat dan terima kasih Pak Rozi. Beliau bisa rawuh untuk memberikan penguatan kepada kita dan juga halal bihalal di hari ini. Saya kira itu dan dari saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tadi menyampaikan informasi tentang karena yang kemarin saya sharekan Pak Supandi. Pak Supandi itu karena beliau minta sendiri waktu itu. Jadi pas taraweh Tarling BAI itu saya ketemu, saya cerita tentang malam, kemudian ya saya tak misi. Kalau saya minta waktunya, ternyata beliau bisanya hari ini. Dan sebenarnya semula saya keberatan karena hari ini saya full ngajar itu. Mahasiswa akhirnya lewat online semua. Jadi ternyata ya itu halangan ada beliau kemudian masuk rumah sakit. Ya semoga tidak ada masalah dan bisa suatu saat kita ajak karena beliau ini juga mantan mu'alaf, itu yang penting. Sehingga beliau itu memang aku tahu pembinaan, main penguatan, betul, siap. Ternyata beliau halangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah, selanjutnya adalah kita simak bersama uraian hikmah halal bihalal dan sekaligus nanti ditutup dengan doa oleh yang terhormat Bapak